Alhamdulillah, saya baik, Ibu. Alhamdulillah kalau sudah baik. Nah, anak-anak, kalian sebelum berangkat ke sekolah, apakah salaman dulu sama orang tua? Iya, Ibu. Saya tadi salaman dulu sama orang tua, sama bapak, sama ibu. Nah, bagus sekali. Baik anak-anak, kalian itu ya sebelum memulai pelajaran harus semangat terlebih dahulu. Nah, semangat belajar biar jadi orang yang sukses dan membanggakan kedua orang tua. Baik, Ibu. Ada pepatah mengatakan, apapun kata orang lain, belajar dan bekerja keraslah untuk mencapai kesuksesan. Biar kalian itu sukses ya, jadi kalian itu belajarnya harus semangat biar jadi orang yang sukses. Baik, Ibu. Apakah anak-anak sudah siap untuk belajar pada pelajaran hari ini? Siap, Ibu. Baik, kalau kalian sudah siap, mari kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, Ibu akan mengabsen terlebih dahulu. Safarina Tartila, Ada, Ibu. Siti Fatimah, Sakit, Ibu. mana suratnya? Ada suratnya enggak? Ada, Ibu. Ini, Ibu. Nah, sakit ya. Iya, Ibu. Semoga yang sakit cepat sembuh biar belajar lagi. Herlina Diana Putri, Tidak tahu, Ibu. tidak ada suratnya? Tidak ada. Berarti tidak ada keterangan alfa. Baik, sebelum memulai pelajaran, kalian apakah sudah paham sama pelajaran yang sebelumnya? Iya, Ibu. Sudah. Pelajaran sebelumnya itu mempelajari apa sih? Pokoknya materi PKN, Ibu. Oh, baik, benar sekali. Baiklah, Ibu akan melanjutkan materi yang sebelumnya sudah dipelajari, yaitu materi PPKN. Baiklah, Ibu akan melanjutkan penjelasan yang kemarin tentang materi PPKN ya? Iya, Ibu. Baik, sekarang Ibu akan menjelaskan materi PPKN, menceritakan arti gambar pada lambang negara Garuda Pancasila. Apakah sudah tahu tentang materi yang Ibu sampaikan? Belum, Ibu. Baiklah, kalau kalian belum paham, Ibu akan menjelaskan mengenai arti gambar pada lambang negara Garuda Pancasila. Nah, ini media gambar. Perhatikan ya gambar yang Ibu berikan. Baik, Ibu. Baik, kalian sebelum memulai pelajaran PPKN ini, marilah kita bernyanyi biar kalian tambah semangat. Safarina dipimpin ya. Iya, Ibu. Yuk. Ayo Safarina dipimpin lagunya. Mari kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Ayo. Mulai ya. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Baiklah, kalau sudah duduk. Baiklah, Ibu di sini akan menjelaskan simbol-simbol pada Pancasila ini. Terdapat bintang, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Lambang bintang emas, ini kan ada gambar bintang ya, berwarna emas ya, Iya, Ibu. dengan perisai latar belakang hitam. Dijadikan sebagai sila pertama Pancasila yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Pada bintang berwarna kuning bersudut 5 ini
Bintang diartikan sebagai sebuah cahaya seperti Tuhan yang menjadikan cahaya kerohanian bagi setiap manusia. Bintang emas mengandung maksud bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang religius, di mana bangsa yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan kepercayaan masing-masing. Contoh kegiatan yang bisa diterapkan sesuai dengan sila pertama Pancasila yaitu, Safarina tahu contoh kegiatan yang diterapkan sesuai sila pertama? Tidak tahu, Ibu. Baik, kalau kamu tidak tahu, yaitu contohnya 1. Percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Hormat menghormati. 3. Rukun. 4. Bekerja sama antara pemeluk agama dan penganut kepercayaan yang berbeda-beda. Dan yang kelima, tidak memaksa suatu agama atau kepercayaan kepada orang lain. Nah, apakah kalian sudah mengerti dengan penjelasan Ibu dari makna simbol bintang? Iya, Ibu. Baik, kalau kalian sudah mengerti, Ibu akan melanjutkan penjelasan mengenai rantai emas. Coba perhatikan Safarina, gambarnya Safarina. Iya, Ibu. Nah, pada simbol rantai emas ini, dari lambang rantai berwarna kuning berlatar belakang warna merah, dijadikan sebagai dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Pada lambang rantai disusun dengan jumlah 17 gelang dan saling menyambung, di mana ini menandakan hubungan manusia satu dengan yang lain dan saling membantu. Gelang yang berbentuk persegi ini menggambarkan pria, sementara yang berbentuk lingkaran ini kan ada yang berbentuk persegi ya Safarina. Ini menggambarkan pria, dan yang berbentuk lingkaran ini menggambarkan apa Safarina? Wanita. Benar sekali. Contoh sila kedua Pancasila yang bisa diterapkan di lingkungan masyarakat yaitu 1. Sikap saling mencintai sesama manusia. 2. Tenggang rasa. 3. Gemar menolong orang lain. Nah, jadi kalau ada temannya yang kesusahan, kamu harus menolong. Harus saling menolong. Dan yang keempat, tidak membeda-bedakan. Dan yang kelima, berbicara kepada orang lain dengan sopan. Jadi kamu itu kalau berbicara dengan yang lebih tua harus sopan ya Safarina. Baik, Ibu. Baik, kalau kalian sudah mengerti, Ibu akan melanjutkan lagi. Nah, dan yang ketiga ini Safarina, pohon beringin. Iya, Ibu. Pohon beringin ini melambangkan sebagai tempat beribadah dan berlindung. Pada Pancasila, pohon beringin dijadikan sebagai dasar sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia, di mana mencerminkan kesatuan dan kesatuan Indonesia. Pohon beringin ini memiliki banyak akar yang menggelantung dan ranting-rantingnya. Nah, jadi seperti yang ada pada gambar. Contoh sila ketiga Pancasila dalam lingkungan masyarakat. Itu contohnya ada 5 ya Safarina. 1. Rela berkorban. 2. Apa Safarina? Tidak tahu, Ibu. Nah, 2. Cinta tanah air. 3. Mencintai produk lokal. Dan 4. Bergaul dengan teman tanpa membedakan suku, ras, dan adat istiadat. Dan yang kelima, ikut menjaga keamanan lingkungan. Baik. Sampai di sila ketiga apakah sudah paham? Paham, Ibu. Baik, Ibu akan melanjutkan lagi pada sila yang keempat yaitu kepala banteng. Kepala banteng dijadikan sebagai dasar sila keempat Pancasila, berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Kepala banteng merupakan binatang yang suka berkumpul sama seperti manusia, salah satunya dengan berkumpul dan berdiskusi.
Nah, contoh sila keempat Pancasila ini dalam lingkungan masyarakat yaitu: 1. Mengutamakan keputusan yang diambil secara musyawarah. 2. Tidak memaksa kehendak orang lain. Dan yang ketiga, melaksanakan musyawarah mufakat. Dan yang keempat, menghormati dan menjunjung tinggi hasil musyawarah. Baik, dan yang terakhir, padi dan kapas. Safarina sudah lihat gambarnya? Nah, padi dan kapas dimaknai sebagai salah satu kebutuhan rakyat Indonesia tanpa melihat status dan kedudukannya. Pada Pancasila, padi dan kapas dijadikan sebagai dasar kelima Pancasila, yakni berbunyi apa, Safarina? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, benar sekali. Contoh sila kelima Pancasila dalam lingkungan masyarakat yaitu: 1. Sikap adil pada sesama. 2. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Dan yang ketiga, menghormati hak-hak orang lain. Dan yang keempat, ikut serta dalam kegiatan gotong royong. Baik, apakah kalian sudah paham mengenai makna simbol Pancasila? Paham, Ibu. Baik, kalau kalian sudah paham, Ibu akan menyuruh kalian menyebut simbol-simbol Pancasila. Ayo Safarina, apakah kamu tahu? Tahu. Ayo sebutkan. Yang pertama bintang, yang kedua rantai, yang ketiga pohon beringin, yang keempat kepala banteng, yang kelima padi dan kapas. Nah, benar sekali. Baik, sampai di sini apakah kalian sudah paham mengenai makna simbol Pancasila? Paham, Ibu. Baik, kalau kalian sudah paham, Ibu akan melanjutkan lagi yaitu bahasa Indonesia dengan materi memeragakan pesan dalam dongeng sebagai bentuk ungkapan diri menggunakan kosakata yang ada. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan pengertian dongeng. Dongeng merupakan cerita hayalan. Dongeng biasanya berisi pesan atau amanat tokoh ada dalam dongeng, biasanya manusia, hewan, atau tumbuhan. Dongeng memiliki alur cerita sederhana. Alur adalah rangkaian peristiwa dalam cerita. Baiklah, di sini Ibu akan membacakan dongeng. Baik, Ibu. Dongeng Buaya dan Kancil yang Cerdik. Cerita ini dimulai dari seekor kancil yang merasa lapar di tengah hutan. Melihat pohon apel yang begitu lebat di seberang sungai membuat kancil merasa bingung harus berbuat apa. Meski diselimuti rasa takut, akhirnya kancil memberanikan diri mendekat ke arah tepi sungai yang terdapat sekumpulan buaya yang tengah menepi. Awalnya para buaya itu menyergap kancil dan membuat hewan kancil ini berteriak memohon agar tidak dimakan oleh para buaya. Dengan kecerdikannya, kancil melebihi buaya dengan menyebutkan bahwa Raja Singa memintanya untuk mengundang seluruh hewan di hutan. Safarina, benerin duduknya Safarina. Dalam acara makan besar dan meminta si kancil untuk menghitung total buaya. Awalnya para buaya merasa ragu, namun karena kepandaian kancil dalam berbicara, akhirnya para buaya mau berbaris sampai seberang sungai. Kancil pun langsung menaiki satu persatu buaya sambil berpura-pura menghitung. Sesampainya di seberang sungai, kancil langsung lari menjauh dan tertawa kepada para buaya yang sudah mau mengantarkannya sampai ke seberang sungai. Melihat kancil yang sudah lari menjauh membuat sekumpulan buaya ini merasa marah. Namun sayang kancil sudah berhasil melarikan diri. Nah, Safarina, apakah ada yang tahu pesan moral? Tidak, Ibu. Nah, pesan moral yang bisa diajarkan pada anak adalah untuk memanfaatkan kepandaian yang dimiliki dengan sebaik-baiknya agar tidak merugikan orang lain di sekitarnya.
Apakah kalian sudah paham dengan? Paham. Baik, kalau kalian sudah paham, Ibu akan melanjutkan lagi ke materi matematika. Di sini Ibu akan menjelaskan sifat-sifat operasi hitung pada bilangan caca. Yang pertama adalah sifat komutatif, kemudian sifat asosiatif, dan sifat distributif. Dan yang terakhir sifat identitas. Sifat identitas, mari kita cari tahu bersama-sama mengenai keempat sifat operasi hitung bilangan caca tersebut. Baik, Ibu. Yang pertama adalah sifat komutatif atau pertukaran. Baik, Ibu akan memberikan kalian gambar. Dilihat ya, Safarina. Ibu. Nah, yang pertama adalah sifat komutatif, yaitu pertukaran atau pertukaran. Nah, di sini ada penjumlahan. Ya, Safarina, ada penjumlahan. 6. Coba kalian lihat gambar pada buah jeruk ini. Nah, 6 ditambah 3 sama dengan berapa, Safarina? 9, Ibu. Nah, benar sekali. Bagaimana jika ditukar, apakah hasilnya tetap sama? Sama, Ibu. Nah, benar sekali. Jadi, jika ditukar, 3 ditaruh di depan dan 6 ditaruh di belakang, maka hasilnya tetap sama, yaitu 9 ya. Iya, Ibu. Sifat komutatif ini juga berlaku pada perkalian, seperti contoh. Ini contohnya ya, Safarina. Dilihat dengan baik. Contohnya kan ini 2 sama 5. Jadi 2 kali 5 hasilnya berapa, Safarina? 10. Nah, benar sekali. Jadi sifat komutatif ini berlaku pada penjumlahan dan perkalian. Apakah kalian sudah paham mengenai sifat komutatif? Paham. Nah, baik kalau kalian sudah paham. Selanjutnya yaitu sifat asosiatif. Yang kedua itu sifat asosiatif atau pengelompokan. Seperti contoh berikut ini ya, seperti contoh yang ada pada gambar. Dilihat, Safarina. Berikut ini yang dikelompokkan adalah 4 dan 2. Nah, dilihat ya bola-bola di sini. Seperti contoh yang ada pada gambar. Nah, jadi di sini 3 tambah buka kurung 4 tambah 2 tutup kurung sama dengan 3 tambah 6 sama dengan berapa? 9. Nah, benar sekali. Pada penjumlahan 3 tambah 4 tambah 2, 3 tambah 4 berapa, Safarina? 7. Nah, ditambah 2 sama dengan 9. benar sekali. Baik, apakah sudah paham mengenai sifat asosiatif? Paham, Ibu. Kalau sudah paham, Ibu akan melanjutkan sifat distributif. Contoh sifat distributif ini berlaku pada operasi hitung perkalian dengan penjumlahan atau dengan pengurangan. Contoh distributif pada penjumlahan, yang pertama di sana bentuknya 4. Ini Safarina dilihat ya. Iya, Ibu. 4 dalam kurung 2 tambah 4 tutup kurung sama dengan 4 kali 8 sama dengan berapa, Safarina? 24. Nah, benar sekali. Sedangkan pada contoh yang kedua yaitu dipisahkan, yaitu buka kurung 4 kali 2 tutup kurung ditambah buka kurung 4 kali 4 tutup kurung sama dengan. Nah, yang dikerjakan dulu di dalam kurung ya, Safarina. Baik, Ibu. 4 kali 2 berapa? 8. Nah, benar. 4 kali 4? 16. Nah, berarti 8 tambah 16 sama dengan berapa? 24. Benar sekali. Baik. Sekarang sifat distributif pada pengurangan. Nah, coba kamu lihat kotak-kotak yang ada pada gambar. Nah, jadi 3 kali buka kurung 7 kurangi 2 tutup kurung sama dengan 3 kali 5 sama dengan berapa, Safarina? 15. Benar sekali. Dan contoh yang kedua, buka kurung 3 kali 7 tutup kurung dikurangi
buka kurung, 3 kali 2 tutup kurung sama dengan 21 kurangi 6 berapa Safalina? 15. Nah, benar sekali. Baiklah, apakah kalian sudah paham sama penjelasan Ibu? Paham Ibu. Nah, baik, kalau kalian sudah paham, Ibu akan memberikan kalian soal. Ini Safalina, soalnya Safalina dikerjakan ya. Baik Ibu. Sudah Safalina? Sudah Ibu. Nah, mana hasilnya? Nah, Safalina benar sekali jawabannya ya. Safalina, punyanya Safalina. Yeay. Nah, jadi apakah kalian sudah paham dengan penjelasan Ibu? Paham Ibu. Nah, kalau kamu paham, coba simpulkan materi PPKN yang Ibu tadi jelaskan. Jadi kesimpulannya, setiap lambang pada sila Pancasila memiliki makna sendiri yang mencerminkan kepribadian bangsa Indonesia, mulai dari bintang, rantai, pohon beringin, kepala banteng, dan padi dan kapas. Setiap lambang pada sila Pancasila juga disertai dengan pengalaman-pengalaman dalam kehidupan sehari-hari. Nah, benar sekali. Jadi itu kesimpulannya ya anak-anak. Ya Ibu. Jadi kesimpulannya di sini yaitu kesimpulan materi PPKN yaitu setiap lambang pada sila Pancasila memiliki makna sendiri yang mencerminkan kepribadian bangsa Indonesia, mulai dari bintang, rantai, emas, pohon beringin, kepala banteng, sampai padi dan kapas. Dan setiap lambang pada sila Pancasila juga disertai pengamalan-pengamalan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kalian sudah paham, Ibu cukupkan materi sampai di sini. Sebelum menutup pelajaran, marilah kita membaca doa di dalam hati. Berdoa selesai. Baik, sampai di sini kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.